teknologi digitalnya memang itu sendiri di kelas saya nanti Pak De. Jadi untuk memantapkan apa yang ingin saya terapkan ke depannya nih Pak De, itu yang menjadi tujuan saya yang berdiskusi pada hari ini. Bagus Pak Angga. Percaya diri ya. Makasih, Pak De. Ya, percaya Iya, diri, tanggung jawab terkait dengan pemeliharaan diferensiasi. Nah, sejauh ini apa permasalahan mungkin Bapak bisa ceritakan? Sudah sempat melakukan diferensiasi, kendala-kendalanya apa mungkin? Yang mana mau diceritakan? Begini deh, langsung saja. Pak. Nah, di sini mengingat karakteristik murid saya niki kelas rendah itu sendiri sangat suka belajar itu dengan praktek ya Pak ya. Jadi yang pengen membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan cara cuma masalahnya dari yang hadapi atau asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan, ada siswa saya yang belum memiliki persyaratan khusus misalnya untuk melakukan penjumlahan di angka sampai 20-an tuh ada yang belum tahu. Beberapa orang saja sih, nggak semuanya. Jadi 3 orang kalau nggak salah tuh yang memiliki yang masih bingung tentang mana itu 13, mana itu 18 ya kayak gitu. Belum tahu nama-namanya kayak gitu juga. Belum tahu kadang urutannya seperti itu Pak De. Kalau boleh tahu berapa jumlah kelas 1-nya Pak? Sekolah apa kelas? 23 Pak. 23. Ya. Kira-kira kalau diskalakan berapa orang yang gitu? Yang belum mencapai yang perlukan bantuan lah. Sekitar
15% lah yang belum tahu. 15%. Persen sampai 20% paling banyak. Cuma sebagian besar sih udah. Cuma ada ya kita kan harus memfasilitasi juga ya Pak Dea Ya. terkait dengan perbedaan ini atau keunikan ini. Yang Berarti Pak Angga sudah melakukan pemetaan ya? Pemetaan sudah jam lalu. kesiapan belajar, gaya belajar murid. Setelah itu Sudah. apa yang diperoleh dari pengamatan, mungkin pemetaan kebutuhan siswanya, mungkin Bapak bisa cerita sedikit ya? Nah, jadi tadi itu salah satu persyaratan yang belum dimiliki. Jadi Praktek tadi. dia belum bisa, ada beberapa orang yang belum bisa mengenal tentang angka dari 11 sampai 20. Si bingung lah ya. Kemudian dari segi minat nih Pak De, di kelas Tiang itu sangat suka dengan pembelajaran praktek. Kemudian untuk gininya dari segi minat dalam menyelesaikan tugas itu ada dari profil belajarnya itu ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, ada yang suka mewarnai. Nah itu ingin yang fasilitasi jadi satu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak De. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak lakukan? Mungkin penerapan berdiferensiasi apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut, sudah memberikan bantuan mungkin yang bagi yang memang perlukan bantuan yang khusus mungkin Pak Angga? Yang sudah saya lakukan itu Pak De, sekarang yang pertama pernah sih memberikan berdiferensiasi dalam artian produknya yang memilih, bebaskan mereka itu buat memilih apa yang ingin mereka buat. Misalnya contoh, ada yang pengen di pelajaran seni rupa, ada yang pengen membuat lukisan, ada yang pengen mewarnai gitu, ada yang pengen menggambar aja, ada yang suka menulis dengan tulisan bagus tuh mereka senang, ada yang itu memaparkan pakai tulis. Nah tapi ini pengennya Tiang itu di pelajaran matematika Pak De, jadi biar bisa menulis itu gini bisa diterapkan di matematika juga gitu modelnya Pak De. Jadi pengen mengkhusus sudah yang pengen di materi ini gitu. Matematikanya nggih. Ya, karena pengalaman Pak sendiri dari angka 11 sampai 20 itu beberapa siswa itu mungkin masih memerlukan bantuan mungkin Pak Angga nggih. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi dari pemetaan Pak Angga lakukan kan sudah menunjukkan bahwa anak-anak itu lebih dominannya ingin prakteknya. Kemudian yang tanya dulu di kontennya apakah berjalan lancar? Apa yang Pak Angga lakukan mungkin? Konten, proses mungkin. Nah, untuk di saya belum pernah proses. untuk ya di pada produk dan konten juga belum. Karena menurut yang effort yang lumayan untuk di konten. Karena anak-anak kelas 1 itu memang mungkin pernah Bapak lakukan apa, menunjukkan apa tentang angka mungkin strategi apa, model pelajarannya? Pelajaran tuh cuma yang gini sebenarnya yang kasus standar pada cuma menulis biasa saya tulis di papan menggambar lewat udara gitu. Ya gitu yang pernah Tiang lakukan. Jadi batas itu aja sih untuk diferensiasi. Nah kemudian untuk selanjutnya apa kira-kira yang Pak Angga ingin terapkan untuk membantu kebutuhan belajar itu, untuk memfasilitasi anak-anak yang memang memerlukan bantuan dari Pak Angga sendiri agar tercapai tujuan pembelajarannya itu, apa kira-kira Pak? Sudah sih saya punya bayangan sedikit ya Pak Dea. Jadi yang ingin buat diferensiasi dalam artian untuk kontennya mungkin yang
bagi dalam artian nanti ada yang menunjukkan dengan kacang tanah, mau yang gampang-gampang lah, artinya mereka mengenal jumlahnya dulu ini sebenarnya 11, terus disesuaikan dengan gininya hurufnya, paket yang mau print juga bentuknya. Jadi untuk prosesnya ini berarti sebelum mengenal ke tahap yang itu juga, jadi kan kita ini kan konsepnya pada penjumlahan ya Pak ya. Jadi untuk mengenal angkanya dulu berarti dia harus kenalkan dulu bentuknya angkanya. Jadi mau dia acak, nanti nempelin acak ininya angka-angka itu, nanti mereka mengujikan, kita tulis namanya, kemudian nanti saat mengajarkan, kalau mereka sudah paham, jadi kita lanjut ke materi itu sendiri kan, penjumlahan dari 11 sampai 20 ya. Jadi sekitar itu berarti dalam prosesnya dia ngajak kayak match itu Pak deh, yang memasangkan sesuai dengan angka ya. Jadi spasial kan ya? Ya buat yang mau rencananya. Atau yang gampang tuh maunya gini aja deh, botol aqua atau gelas aqua tuh, tapi di gelas pertama itu nilainya misalnya 11, mereka ngitung kacang 11 ditambahin yang ininya berapa, 5 gitu, 11 tambah 5 berapa hasilnya seperti itu. Jadi proses juga tuh jadinya penting. Jadi ada di belajar tentang mengurutkan, ada juga untuk mengenal angka, jadi sekalian langsung belajar penjumlahannya. Kemudian untuk di produknya kayaknya harus disesuaikan juga, bisa kayaknya itu ya Pak Dean, untuk disesuaikan dengan minat yang tadi saya bilang tuh, ada yang suka warna, ada yang suka mewarnai, ada yang suka mewarnai. Ya, menurut yang sendiri udah bagus tuh Pak, menyiapkan murid berbagai media dalam mencapai satu pembelajaran. Seperti Pak bilang tadi, memang tujuan pembelajarannya adalah mencapai mengenal angka-angka, lebih lebih paham tentang angka 11 dan sampai 20. Menurut yang sendiri udah bagus tuh Pak, tinggal diimplementasikan saja. Tinggal Pak Angga membuat rencana berdiferensiasi mulai dari konten, proses, dan produk. Seperti yang Pak Angga tanya tadi, yang kira menurut yang sendiri sudah masuk ke produk itu, kalau mungkin anak-anak membuat angka 11 dengan warna yang lebih menarik, bentuknya seperti apa, sesuai warnanya mereka, mungkin dia bawa warna, silahkan tinggal diimplementasikan saja itu Pak Angga. Kira-kira kapan jika bisa dilakukan, dengan siapa, mungkin di mana, di kelas apa di halaman mungkin, apa di mana lebih silahkan Pak Angga. Jadi mungkin akan yang persiapkan ini karena kebetulan sekarang sumatif ya Pak. Jadi berarti itu semester selanjutnya awalnya. Terus semester awal, karena kebetulan memang materinya ini di semester 2 di awal. Jadi kemarin sampai 10 aja baru. Sekarang sudah mengajak ke 11 sampai 20. Kemudian untuk waktunya, karena sumatif ini mungkin lagi 2 hari, dia sudah coba mau buat LPP-nya Pak deh. Jadi modul ajar untuk pembelajaran berdiferensiasi yang mau buat, karena lumayan juga harus membuatnya kayaknya dulu. Sambil tes sumatif, membuat menganalisis nilai-nilainya mungkin Pak Angga. Di sana kita memperoleh kesiapan belajar, profil belajar murid gitu, sebagai refleksi Pak Angga. Kita saling berbagi. Refleksi dari semester 1 ini bagaimana, apa yang kita kembangkan nanti di semester 2. Yang kira sudah tinggal proses kita aja Pak Angga. Udah bagus itu. Yang pun kira-kira banyak belajar inspirasi dari Pak Angga. Sama-sama belajar yang kita mau mengutarakan ini dah tujuan yang ini sharing sama Pak D biar sama-sama bertukar pikir.
Nah, dari diskusi kita tadi, apa yang Pak Angga dapat petik mungkin dari kesimpulan, refleksi Nah, mungkin ya. jadi sedikit kesimpulan, jadi menurut yang Pak dibilang bahwa Nadi itu sudah masuk dari rencana saya terkait pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Kemudian untuk gininya juga beberapa dia juga baru sadari bahwa kita harus juga menyesuaikan dengan pencapaian matematik saat ini juga ya dikaitkan, terus tinggal dimantapkan lagi rencananya begitu ya. Mantapkan ya. Nggih. Yang kira Niko udah sama-sama kita menyimpulkan tadi, tinggal pemetaan pembelajaran, apa yang kita perlu kembangkan ke depan. Yang kira sudah bagus sekali itu. Menyiapkan berbagai media untuk anak-anak agar mencapai tujuan pelajaran. Di diferensiasi ini kita memiliki fleksibilitas, Pak Angga. Begitu memenuhi kebutuhan belajar murid, apa yang kira-kira dekat dengan murid, yang kira Niko lebih masuklah, lebih memahami. Apalagi Pak Angga di kelas 1 nah, memang memiliki tantangan tersendiri mungkin. Ya Pak Angga, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau tidak, kita bisa akhiri dan tutup mungkin. Siap Pak De, itu saja mungkin dari Tiang. Tak lupa jangan aturkan terima kasih karena Pak De sudah mau berbagi dan mau mendengarkan keluh kesah yang sudah mendapatkan solusi dari apa yang kita bahas pada siang hari ini. Iya, sama-sama Pak Angga, saling belajar dan bagi pengalaman. Kalau gitu yang akhirnya selamat siang Pak Angga. Om. Santi.